Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya simulasikan penggunaan Moodle untuk pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Ayah yang akan dilakukan oleh siswa. Ini akan saya tutorialkan sedikit tampilan Moodle dari siswa. Yang pertama, kalian masuk browser, silakan pakai Google Chrome atau yang lain. Setelah masuk ke Google Chrome, silakan masukkan alamat, yaitu semansai-gnomio.com. Seperti ini, kebetulan saya sudah ada semansai-gnomio.com. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Kalian setelah masuk ke semansai-gnomio.com, kalian akan melihat tampilan awal seperti ini. Silakan login di pojok kanan atas. Login. Nah, untuk username, silakan kalian masukkan username kalian masing-masing sesuai yang diberikan di grup kelas. Misalkan saya masuk menggunakan username salah satu siswa, Denaya. Di sini passwordnya silakan kalian masukkan juga sesuai password yang diberikan. Kita tunggu login. Ini kalian akan masuk ke bagian awal seperti ini. Misalkan saya menggunakan username dari 1241 bernama Denis Ria Purbaya. Untuk melakukan aktivitas pembelajaran, silakan kalian masuk ke menu course. Di sini, course overview, kalian silakan masuk ke menu course, pilih mapel yang sesuai dengan jadwal pembelajaran. Misalkan hari ini kalian pembelajarannya bahasa Indonesia, silakan masuk ke bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini akan saya simulasikan untuk mapel kimia. Misalkan kimia kita cari di halaman kedua mungkin. Kita cari, ternyata tidak ada, kita cari di halaman ketiga. Halaman ketiga kimia. Oh, ini kimia kelas 12. Sebelum masuk ke kimia kelas 12, kita lihat di sini ada persentase 0% di sebelah kiri mapel kimia kelas 12 0%. Demikian juga dengan fisika kimia kelas 12 ini masih 0%. Artinya kalian belum melakukan pembelajaran di mapel tersebut. Nantinya kalau kalian sudah selesai melakukan pembelajaran di mapel tersebut, kalian akan mendapatkan 100%. Jika belum selesai semuanya, misalkan masih ada beberapa materi yang belum kalian selesaikan, kalian akan mendapatkan persentase berdasarkan aktivitas pembelajaran kalian, mungkin 75%, 80%, dan sebagainya. Kita masuk ke kimia kelas 12. Setelah masuk ke kimia kelas 12, nggak usah perhatikan iklan, kita lanjut aja ke kimia kelas 12. Di sini ada persiapan, silakan kalian baca dan pahami. Kita lihat ada beberapa materi yang ditampilkan. Di sini misalkan saya menampilkan bab pertama korosi. Nantinya bab kedua akan tampil di topik kedua, topik ketiga, atau mungkin ada beberapa ibu guru yang menampilkannya sebagai KD1, KD2, dan sebagainya. Di sini saya menampilkan materi pertama berupa korosi. Nanti materi kedua di topik kedua dan sebagainya akan diupload pada kemudian hari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kalau kalian mempelajari tentang korosi. Di sini saya tampilkan ada 4 hal yang ditampilkan di bagian korosi, yaitu materi korosi, PPT korosi dan narasi, video materi korosi, sampai dengan soal evaluasi. Di sini soal evaluasi harus kalian kerjakan di akhir pembelajaran. Bukan berarti di hari pertama, tapi boleh dilakukan di minggu-minggu pembelajaran korosi. Misalkan korosi ini dilaksanakan mulai tanggal 13 Juli. Berarti kalian bisa mengerjakannya sampai tanggal mungkin 20 atau 27, tergantung settingan dari Bapak Ibu Guru. Nanti kita jelaskan bagaimana mengetahui batas akhir pengerjaan soal evaluasi. Yang pasti soal evaluasi tidak dikerjakan di hari pertama kalian mengakses materi tersebut. Kita lihat yang perlu kalian akses pertama adalah materi. Misalkan kalian mau mengakses materi korosi, ini yang pertama. Kita lihat materi korosi di sini, tinggal kalian klik di materi, otomatis ini kalau nggak ada iklan, ini akan terdownload. Jadi kalian bisa langsung download materi korosi tersebut. Nah, ini materi korosi yang sudah kalian download. Silakan kalian simpan di HP, atau mungkin bisa kalian pindahkan ke laptop atau mungkin komputer untuk bisa di print sebagai materi yang bisa kalian baca untuk belajar. Di sini materi korosinya, kalau sudah kalian download, boleh kalian simpan aja di HP atau mungkin kalian print. Selanjutnya setelah kita
melakukan download, kita kembali aja ke halaman tadi yang di Moodle. Di sini materi korosi sudah kita download, berarti kalian lakukan klik pada kotak sebelah kanan agar muncul tanda centang. Tanda centang ini menunjukkan kalian sudah melakukan aktivitas terhadap materi korosi. Selanjutnya kalau PPT korosi dan narasi, kita klik lagi. Karena ini berupa link YouTube, kalian akan diarahkan ke YouTube yang di-linkkan. Assalamualaikum Seperti warahmatullahi ini. wabarakatuh. Saya skip aja. Ini gambarannya, berarti kalian akan di-linkkan ke YouTube yang bersangkutan untuk melihat materi yang di-linkkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Di sini karena link YouTube, silakan kalian boleh like, comment, subscribe dan sebagainya. Kalau ini sudah kalian tonton sampai selesai, kalian boleh balik lagi ke materi, dan karena kalian sudah mengakses, silakan kalian klik atau centang di kotak sebelah kanan. Selanjutnya untuk video materi, di video materi ini sama, kalian klik aja. Di sini ada video, silakan kalian tonton. Saya skip aja. Di sini kalian silakan untuk menonton materi yang berupa video ini sampai dengan selesai. Karena ini materi ketiga, silakan kalian kembali lagi ke korosi. Ini korosi. Seperti halnya materi pertama kedua, kalian karena video materi korosi juga sudah kalian akses, silakan kalian klik kotak sebelah kanan. Jadi di sini kalian sudah melakukan aktivitas pembelajaran untuk materi korosi, PPT korosi, video materi korosi. Sekarang kita lihat ke soal evaluasi. Sekali lagi, soal evaluasi tidak harus dikerjakan di hari pertama kalian mengakses materi. Misalkan di sini anggaplah saya sudah belajar selama 1 minggu atau mungkin berapa hari baru kalian bisa mengerjakan soal evaluasi. Untuk mengetahui kapan soal evaluasi itu harus dikerjakan atau mungkin kapan terakhir dikerjakan, silakan klik soal evaluasi. Di situ ada beberapa informasi saya jelaskan. Di sini ada attempt allow. Attempt allow di sini tertulis 2, berarti kalian bisa mencoba 2 kali untuk mengerjakan soal ini. Kesempatan pertama bisa kalian anggap sebagai penilaian harian, kesempatan kedua bisa kalian anggap sebagai remedial. Terus bagaimana kalau saya mencoba 2 kali padahal nilai saya sudah di atas KKM? Misalkan kalian sudah mendapatkan nilai 78 atau mungkin nilainya sudah di atas KKM. Terus kalian mencoba mengerjakan lagi. Misalkan nilai pertama 78, terus kalian mencoba menjadi 80. Berarti nilai yang digunakan nantinya adalah 80. Sedangkan kalau 78 terus mencoba lagi, nilai kalian turun ternyata menjadi 70, maka nilai yang digunakan tetap yang tertinggi yaitu 78. Jadi silakan kesempatan kedua ini boleh digunakan atau boleh tidak. Tapi saran saya kalau sudah 100 ya nggak usah digunakan. Ngapain? Terus selanjutnya di keterangan nomor 2, kuis ini dibuka mulai 30 Juni. Berarti sejak tanggal itu kalian sudah bisa mengerjakan. Nah, untuk yang keterangan ketiga, kuis ini ditutup pada 12 Juli. Ini tanggal yang penting karena 12 Juli itulah patokan kalian harus mengerjakan soal ini. Di situ tertulis jam 2.08 PM. Artinya kalian sebelum jam 2 siang kalian harus sudah mengerjakan kuis atau mengerjakan soal evaluasi ini. Jadi misalkan kalian tanggal 12 Juli 2020 jam 2 siang, sebelum itu harus sudah mengerjakan. Jadi tiap kali kalian mendapatkan materi, silakan cek soal evaluasi, kalian catat atau kalian perhatikan di situ kapan terakhir kalian harus mengerjakan soal. Terus selanjutnya di bawahnya ada time limit, di situ menunjukkan waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal. Jadi soal yang akan dikerjakan itu diberikan waktu 45 menit dan waktunya akan terus berjalan ketika kalian memulai soal. Untuk memulai soal, kalian silakan attempt quiz now. Kita klik. Setelah kalian yakin dan siap, silakan start attempt. Sekali lagi harus dalam kondisi sinyalnya bagus. Di sini kalian bisa lihat ada question 1 atau pertanyaan nomor 1, silakan kalian jawab. Misalkan kita jawab D, tinggal kita next page. Misalkan nomor 2, silakan kalian jawab lagi. Misalkan saya jawab A, next page. Nomor 3,
Misalkan saya jawab MG speed, ini saya jawab acak aja ya biar cepet. Misalkan ini jawab A speed, di sini saya jawab E misalkan next page. Ini saya jawab acak aja biar cepat sampai nomor 7 misalkan C biar variatif. Terus pada peristiwa korosi misalkan saya jawab D. Nomor 9 ini misalkan saya jawab E. Misalkan ini saya jawab acak aja, misalkan ini saya jawab ini. Ketika sudah yakin silakan finish attempt. Saya ulang ya. Di sini misalkan kalian sudah yakin, ini di soal nomor 10, kalian silakan finish attempt. Tapi kalau belum yakin, silakan kalian pilih soal di sini ya. Pilih soal mana yang belum kalian yakin atau mungkin tadi masih kosong karena kalian belum bisa menjawab, dilewati. Silakan kalian kembali lagi ke nomor yang bersangkutan. Di sini masih terlihat waktu menunjukkan 43 menit 30 detik, masih ada waktu. Misalkan kalian sudah yakin untuk mengakhiri sesi soal evaluasi, silakan finish attempt. Di bagian finish attempt ini, kalian silakan kalau sudah yakin, silakan di finish. Misalkan kayak gini, saya ulang ya. Ini di bagian ini, silakan finish attempt. Kalau sudah yakin, nah di sini lihat. Untuk mengakhirinya, kalian bisa mengecek dulu apakah semua jawaban kalian sudah tersimpan. Baik nomor 1 sampai nomor 10. 1 sampai 10, answer save. Kalau sudah yakin, kalian silakan submit all and finish. Kalau masih ada yang ragu atau mungkin ada jawaban yang belum tersimpan, berarti belum terjawab, silakan kalian return to attempt untuk kembali ke soal untuk dikerjakan lagi. Kalau misalkan sudah yakin, silakan kalian submit all and finish. Di sini ditanya lagi apakah sudah yakin. Kalian kalau sudah yakin silakan submit all and finish. Tunggu hasilnya. Di sini soal evaluasi sudah dikerjakan. Lihat hasilnya, kalian mendapatkan nilai 90. Di sini high grade 90 dari 100. Berarti nilai kalian 90 dari 100. Jika kalian merasa nilai ini belum puas, silakan re-attempt quiz atau mengerjakan kembali. Jika sudah merasa puas, berarti kalian sudah selesai. Sama seperti halnya yang di materi, kalian kembali ke materi korosi di sini ya, di bagian yang biru ini silakan kalian pilih korosi agar kembali ke materi korosi. Nah, di sini tinggal kalian centang soal evaluasi karena memang kalian sudah mengerjakan. Tinggal dicentang. Setelah dicentang berarti untuk materi korosi ini semua materi dan soal evaluasi sudah kalian kerjakan. Berarti kalian sudah melakukan pembelajaran atau aktivitas pembelajaran di materi korosi kimia kelas 12. Demikian untuk kelas 10 dan 11 akan sama saja penampilannya, tapi untuk materinya otomatis di materi pembelajaran di kelas 10 dan kelas 11. Nah, untuk simulasi ini misalkan ini hari ini jadwalnya kimia dan materinya korosi dan sudah selesai, silakan kalian bisa kembali ke course. Jadi di sini dashboard course kimia kelas 12, kalian kembali ke course untuk ngecek apakah kalian sudah melakukan pembelajaran atau belum. Misalkan di sini tadi kalian melakukan pembelajaran kimia kelas 12, bisa kalian cek di bagian misalkan kalian pakai atau mungkin pakai ini aja biar cepat. Kalian pakai dashboard di sini. Nah, di sini Denis Ria Purbaya di bagian course. Tadi kimia yang sudah dikerjakan di halaman 3, berarti langsung ke halaman 3. Kita lihat di halaman 3 ini kimia kelas 12 karena sudah melakukan aktivitas secara penuh berarti sudah 100%. Jika belum mengerjakan evaluasi mungkin jadi materinya masih kurang, mungkin baru 75% dan sebagainya. Jadi bukti kalau kalian sudah melakukan pembelajaran adalah kalian sudah mendapatkan 100% untuk mapel tersebut. Dan tentunya nanti sesuai jadwal yang ditentukan, kalian harus mengakses materi tersebut sesuai jadwal. Nanti Bapak Ibu Guru akan mengupload materi baru. Ketika saya mengupload materi baru di kimia kelas 12 ini, berarti Mas Denis ini akan belum 100% lagi karena ada materi yang belum dia kerjakan. Sampai sini kalau kalian sudah melakukan aktivitas sesuai jadwal yang ditentukan, berarti kalian sudah melakukan pembelajaran.
Kalau sudah selesai, silakan kalian logout dari pojok kanan atas ini, silakan kalian logout. Sudah selesai, silakan kalian bisa tutup, dan kalian sudah melakukan pembelajaran secara daring melalui Moodle di SMA Negeri 1 Ayah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Penjelasan lain atau mungkin video lain tentang penggunaan Moodle melalui desktop atau PC desktop atau menggunakan laptop bisa dilihat di video yang lain. Silakan untuk kritik, saran, dan masukan bisa disampaikan ke sekolah untuk dilakukan perbaikan dan ditindaklanjuti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.